Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Halo, selamat malam untuk kalian semuanya. Apa kabar nih? Udah lama gak sapa-sapa. PPKM darurat telah berakhir ya, tapi PPKM tetap berjalan. Dan kalian tetap struggling ya walaupun di rumah. Tetap stay safe pokoknya. Jaga kondisi, jangan sampai drop. Oke, sekarang kita akan bahas sesuatu yang gak kalah menarik nih teman-teman. Karena kita akan bahas tentang passion. Nah, kalian pasti familiar kan dengan kata passion? So, apa itu passion? Jadi passion itu kayak kemampuan kita atau keunggulan kita yang mana hanya diri kita yang tahu gitu. Kita yang mencari dan kita yang menemukan. Masing-masing orang pastinya mempunyai apa itu passion. Dan di sini kita akan bahas tuntas mengenai passion yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Nah, passion ini sangat penting sifatnya karena kita harus mengetahuinya. Harus nih ya. Loh, kenapa kok harus? Karena passion itu kan salah satu nih kemampuan yang paling hebat, yang paling diunggulkan dari diri kita, yang nantinya bisa kita lakukan secara konsisten dan menjadikan sebuah karya atau sebuah hasil yang positif. Jadi masing-masing orang pasti punya. Tapi kalian pasti pernah kan kayak denger statement nih, aku kayaknya gak punya passion apa-apa sih ya. Aku tuh kayaknya gini-gini aja deh, gak berkembang atau gimana. Jangan-jangan aku gak punya passion. Oh, tentu tidak. Karena semua orang pasti punya passion. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengeksplor akan passion kita dan menemukannya. Sehingga kita yakin kalau pada passion tersebut kita memiliki kemampuan yang lebih daripada kemampuan kita yang lainnya. Dan di sini kenapa sih passion itu kayak harus banget, dan kenapa kita kayak ya udah sih let it flow aja, jalan aja gitu. Gimana ya kalau misalkan jalan doang ya kita kan cuman mengikuti arus, tapi kita nggak mengeksplor nih dari diri kita sendiri. Kita nggak berusaha untuk mencari passion kita tuh apa dan gimana sih kita bisa menjalani passion tersebut gitu. Jadi tetap harus dicari walaupun kita belum menemukan. Kita tetap harus mengeksplor terus, jangan putus asa. Pokoknya tetap cheer up untuk mencari passion yang kita punya. Lalu kenapa nih kita udah punya passion, tapi kita kok nggak bisa ya memaksimalkan dengan baik? Kira-kira ada apa ya? Nah, teman-teman, di sini kesalahannya adalah dia seaslinya udah menemukan passion dia kan. Dia udah tahu nih passion dia apa, yang harus dikembangkan apa. Namun karena dia tidak pede dengan passion yang dia punya, nah dari situlah makanya passion dia tidak bisa dikembangkan. Tugas kita ketika kita telah menemukan nih passion yang udah pasti dalam diri kita, misalkan kita pintar di seni nih, seni musik misalkan, main alat musik tertentu. Nah, kita udah nemuin, wah aku kayaknya jago di sini ya, aku kayaknya pandai nih main ini, main itu. Nah, tinggal gimana kita bisa mengeksplor dan terus menerus mencari inspirasi baru mengenai apa yang sedang kita tekuni pada saat itu. Jadi nggak cuma stuck di situ aja, tapi kembangkanlah teman-teman. Jadi nantinya passion itu akan bisa menjadikan inspirasi juga untuk orang lain, khususnya ya, nggak cuma untuk diri kita. So,
passion di sini memang sifatnya sangat penting ya, apalagi di usia-usia yang lagi sedang mencari jati diri. Khususnya para remaja-remaja nih yang masih bingung, wah aku besok mau jadi apa ya, passion aku apa ya, gitu. Biasanya kan emang harus sesuai ya, karena apa-apa yang dilakukan secara terpaksa itu hasilnya tidak akan baik, gitu. Jadi memang harus benar-benar tulus dan kalian yakin kalau kalian memang bisa melakukan passion tersebut. Nah, lalu kira-kira apakah gender nih mempengaruhi seseorang dalam mencari passion atau menekuni passionnya kira-kira? Ada sebagian orang mempunyai stereotip bahwasanya, kamu mah si A gitu, kamu kan seharusnya passionnya di sini, tapi kok kamu malah tekunya di bidang ini sih yang nggak seharusnya, nggak sesuai sama gender kamu gitu misalkan. Nah, kita nggak bisa ya membatasi hanya karena gender aja, karena passion itu luas banget ya teman-teman. Jadi kita ada nih yang unik banget, ada yang dia cewek tapi dia punya passion yang gak kalah hebatnya sama passion yang biasanya dimiliki cowok gitu. Mungkin dia hebat dalam bermain basket, atau cowok yang passionnya di memasak. Jadi kan tidak menjadikan gender itu sebuah batasannya teman-teman. Kita tahu banyak sekali ya kan ahli-ahli di luar sana yang mana sedikit berlawanan dengan gendernya gitu. Jadi jangan menjadikan gender itu sebagai batasan. Jadi tetap explore lah passion kalian. Harus percaya diri dengan apa yang kalian miliki ya passionnya. Dan jangan pernah berpikir bahwasannya hanya karena gender itu kalian terperangkap di dalam satu box yang sama. Jadi kita tetap memiliki kesempatan ya yang sama rata dengan banyak orang, dengan semua orang yang ada di dunia ini untuk menekuni passion yang kita miliki. Lalu gimana nih kalau kita menghadapi situasi di mana kita menemui banyak banget nih, kita bisa banyak hal, tapi kita bingung passion kita nih sebenarnya yang mana ya? Aku nyoba A, B, C, D, kayaknya lumayan bisa, tapi pastinya aku punya satu yang harus aku tekuni. Kan gak bisa ya kalau misalkan terbagi sama semua jenis passion ya, pasti ada satu passion yang sangat-sangat unggul dalam diri kamu, dan kamu harus tahu itu. Ketika kamu sudah menemukan passion utama kamu, yang mana nantinya akan menjadi masa depan kamu, akan menjadi patokan masa depan kamu nanti. Nah, kamu harus bisa fokus dan konsisten terhadap apa yang sudah kamu putuskan. Sehingga pentingnya di sini adalah kita harus mengetahui dan paham betul tentang apa yang passion kita miliki. Setelah kita mengeksplor kemudian menemukan passion yang kita miliki, maka tugas kita adalah konsisten dan tekun terhadap passion yang kita punya. Kita harus menjalaninya dengan senang hati, tidak terpaksa. Lalu kita selalu berpikir bahwasanya passion ini akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa menghasilkan suatu manfaat bagi orang lain juga. Nah, jadi di sini intinya adalah ketika kita memang menghadapi situasi di mana kita merasa iya sih multi talent, tapi passion utamaku apa ya gitu. Yang mau aku unggulkan nih apa ya salah satunya. Nah, di situ kalian harus benar-benar kenal ya dengan diri kalian sendiri, sehingga kalian akan mengetahui passion apa yang seharusnya kalian jalani untuk masa depan mendatang. So, buat kalian yang masih dalam proses pencarian passion atau jati diri kalian, jangan pernah menyerah. Keep exploring, pokoknya tetap semangat sampai menemukan passion tersebut. Kemudian kalau udah nemu, jangan stuck di situ-situ aja, tapi tekunilah passion tersebut dan jalani dengan setulus hati. Insya Allah nantinya passion kalian akan dapat berkembang dan dapat menghasilkan manfaat bagi orang lain. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kali ini teman-teman ya. Kita bahas tentang passion ya kan, menarik banget kan, apalagi buat anak-anak muda nih ya kan, buat anak-anak generasi milenial ya kan, generasi Z. Oke, maybe itu aja dari aku.
So, buat kalian para pendengar podcast Pejuang Perasaan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.